Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kultum kali ini saya akan memperkenalkan kepada kita semua istilah-istilah yang ada di dalam kajian ilmu fikih atau kajian keislaman. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak istilah-istilah yang cukup populer di kalangan kita. Namun kita tidak paham makna dari istilah-istilah tersebut. Maka pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan beberapa istilah-istilah yang cukup populer yang bisa kita gunakan sebagai pengetahuan untuk memperdalam ajaran agama kita. Yang pertama, ada istilahnya niat. Niat, kalau dilihat secara bahasa, artinya adalah keinginan. Namun secara istilah, niat adalah keinginan untuk melakukan sesuatu yang dibarengi dengan pelaksanaan. Niat termasuk dalam tindakan hati dan tidak perlu diucapkan. Adapun syarat sah sebuah niat, yang pertama adalah dia harus beragama Islam. Yang kedua, dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Yang ketiga, mempunyai pengetahuan mengenai apa yang dia niatkan atau apa yang akan dia kerjakan. Sedangkan yang kedua, definisi syarat. Syarat adalah unsur ekstrinsi suatu ibadah yang bila tidak dipenuhi menjadikan sebuah ibadah terkait tidak sah. Seperti wudhu sebagai syarat bagi sahnya sebuah salat. Jadi syarat itu menentukan sahnya dari pekerjaan kita. Orang yang sholat tanpa berwudu, maka tidak sah sholat. Walaupun dia melaksanakan sholat. Karena syaratnya tidak terpenuhi, yaitu berwudu. Kemudian yang ketiga, ada istilahnya rukun. Rukun adalah unsur intrinsik suatu ibadah seperti takbiratul ihram. Mengucapkan Allahu Akbar di awal sholat menjadikan salah satu rukun sholat di antara beberapa rukun-rukun yang ditetapkan. Kemudian yang keempat, ada istilahnya ibadah yang sah. Apa itu ibadah yang sah? Ibadah yang sesuai dengan aturan syariat, yakni dengan terpenuhinya syarat serta rukun dan tidak ada hal yang membatalkan. Itu yang disebut dengan ibadah yang sah. Kemudian para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam ada istilah yang kelima, yaitu akad yang sah. Apa itu akad yang sah? Adalah akad yang tidak bertentangan dengan syariat-syariat, seperti tidak memenuhi
salah satu rukun atau syarat atau dengan adanya hal yang membatalkan sehingga menimbulkan konsekuensi hukum tertentu seperti halnya akad nikah yang sah menjadikan seorang pria boleh berhubungan suami istri dengan sang istri itu karena akadnya telah sah. Kemudian catatannya adalah akad itu terbagi menjadi dua. Ada akad yang fasid atau rusak, adalah akad yang tidak memenuhi syarat sehingga menjadi penghalang bagi status sah. Akad seperti ini tetap menimbulkan konsekuensi. Konsekuensi yang ditimbulkan adalah konsekuensi hukum seperti pelaksanaan akad tanpa saksi. Dengan rusaknya akad nikah, seorang istri harus menjalani iddah, masa tunggu setelah perceraian atau kematian suami, dan selama ia harus berpisah dengan suaminya. Namun sang suami tetap menjadi ayah yang sah bagi anak hasil hubungannya dengan istri yang sudah diceraikan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ada istilahnya akad yang batal. Apa itu akad yang batal? Adalah akad yang terdapat cacat dalam salah satu rukun. Pihak-pihak yang melakukan atau sesuatu yang menjadikan objek akad. Hal ini tidak menyebabkan konsekuensi hukum apapun. Maka berdasarkan pendapat mayoritas ulama fikih terutama, akad yang fasid sama saja dengan akad yang batal, kecuali dalam hal pernikahan. Mereka menyatakan bahwa akad nikah yang fasid adalah yang dilaksanakan tanpa saksi atau wali. Menurut hukum yang berwenang untuk menjalani atau menjalankan akad nikah dari pihak mempelai perempuan. Sedangkan akad nikah yang batal dicontohkan dengan seorang laki-laki yang menikahi saudara perempuan atau ibunya. Ulama mazhab Hanafi mengungkapkan tidak ada perbedaan antara akad nikah dan akad-akad lain. Fasidnya suatu akad, seperti itu juga bahwa akad itu batal. Kemudian yang kelima, istilah ada. Apa itu ada? Pelaksanaan sesuatu kewajiban dalam batas waktu yang ditentukan. Maka itu disebut dengan ada. Sedangkan qada adalah pelaksanaan suatu kewajiban melewati atau setelah batas waktu yang ditentukan. Yang keenam, i'adah. Apa itu i'adah? Pengulangan pelaksanaan suatu kewajiban karena adanya kekurangan dalam pelaksanaan pertama. Yang ketujuh, halal. Apa itu halal? Segala sesuatu yang tidak dilarang atau tidak diharamkan oleh syariat. Hukum dasar bagi segala sesuatu adalah halal kecuali jika syariat menyatakan itu haram, maka dia menjadi haram. Kemudian ada bagian di dalam kajian ilmu fikih itu hukum-hukum syariat. Menurut pendapat sebagian besar ahli fikih, syariat dibagi menjadi 5. Yang pertama, ada wajib, ada mandub, ada mubah,
ada makruh, dan ada haram. Yang pertama, wajib atau fardu. Apa itu wajib? Sesuatu yang wajib adalah yang diperintahkan syariat untuk dilaksanakan oleh mukallaf, orang yang memenuhi kriteria tertentu sehingga dianggap bertanggung jawab atas segala perbuatannya dengan tata cara tertentu. Yang melaksanakan akan mendapatkan pahala, yang tidak melaksanakan akan mendapatkan siksa, sedangkan yang mengingkarinya dianggap sebagai kafir. Kewajiban memiliki bentuk-bentuk tertentu. Yang pertama, kewajiban yang menjadi bagian dari kewajiban lain seperti ruku dalam salat. Yang kedua, kewajiban yang terpisah dari kewajiban lain seperti salat asar dan puasa di bulan Ramadan. Kemudian wajib atau fardu juga dibagi menjadi dua. Wajib ain, kewajiban individu. Kewajiban setiap mukallaf dituntut untuk melaksanakan seperti salat wajib 5 waktu. Kemudian ada istilahnya wajib kifayah, kewajiban kolektif. Keharusan yang jika telah dilakukan oleh sebagian orang dianggap gugur bagi sebagian yang lainnya. Seperti salat janazah. Dalam hal ini, Abu Hanifah memandang adanya perbedaan antara fardu dan wajib. Beliau dengan tegas menyatakan bahwa fardu adalah perintah yang bersifat memaksa bila dalil pendukung bersifat spekulatif seperti salat witir karena meninggalkan perkara seperti salat witir karena meninggalkan perkara yang hukumnya wajib saat melaksanakan haji atau umrah seperti bermalam di Mina setelah wukuf di Arafah dapat ditebus dengan menyembelih hewan kurban. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah dengan kajian ini mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Maka mengenai haji dan umroh, mazhab Hanafi membedakan penjelasan fardu dan wajib sebagai berikut. Menurut ulama mazhab Hanafi, fardu adalah tuntunan syariat yang keharusan pelaksanaannya didasarkan dalil yang jelas dan tidak dapat diganti dengan tebusan seperti tawaf, yaitu tawaf ifadah, ritual mengelilingi Ka'bah yang terakhir dalam ibadah haji. Sedangkan wajib adalah perintah syariat yang keharusannya pelaksanaannya didasarkan pada dalil spekulatif seperti salat Idul Fitri serta Idul Adha yang penetapannya didasarkan pada dalil hadis ahad. Hadis yang pada salah satu rangkaian sanadnya hanya terdapat satu perawi dan pelaksanaannya boleh ditebus seperti bermalam di Mina. Sebagai catatan, fardu adalah keharusan yang didasarkan pada petunjuk pelaksanaan yang jelas seperti sholat, zakat, dan haji. Dalam haji, meninggalkan bagian tertentu dapat menjadikannya tidak sah seperti tawaf ifadah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada istilahnya mandub. Apa itu mandub? Mandub adalah perintah syariat yang penekanan pelaksanaannya lebih lunak dari kewajiban seperti salat witir. Kemudian
ada istilahnya mubah. Mubah adalah perintah syariat yang tidak mengikat, seperti mengkonsumsi makanan atau minuman yang halal. Hukum dasar bagi segala sesuatu adalah boleh, sehingga terdapat larangan atasnya. Tidak ada pahala bagi yang melaksanakan, dan orang yang meninggalkannya pun tidak mendapatkan hukuman, kecuali akan timbul bahaya jika meninggalkannya. Maka haram hukumnya meninggalkan perkara mubah jika berkaitan dengan keselamatan diri, seperti makan saat nyawa terancam oleh kelaparan. Kemudian ada istilahnya makruh. Apa itu makruh? Setiap perbuatan yang kita diperintahkan syariat untuk meninggalkannya, namun perintah itu tidak bersifat memaksa. Siapa yang meninggalkan akan mendapatkan pahala, sedangkan yang melaksanakan tidak berdosa. Menurut Abu Hanifah, hal yang makruh terbagi menjadi dua. Karohah tahrimiyah, sangat tercela, seperti perbuatan yang syariat perintahkan untuk ditinggalkan berdasarkan dalil zanni atau spekulatif. Barang siapa yang bertindak sesuai dengan dalil tersebut akan mendapatkan pahala, dan yang mengabaikannya mendapatkan siksa, seperti menawar di atas tawaran orang lain dalam transaksi jual beli, mengajukan lamaran sementara ada lamaran lain dari sesama muslim yang belum dijawab, atau melaksanakan akad jual beli saat sholat Jumat. Kemudian ada istilahnya karohah tanzihiyah, yaitu agak tercela. Setiap perbuatan yang dianjurkan syariat untuk ditinggalkan tidak dengan anjuran yang bersifat maksa. Orang yang menjauhi perbuatan seperti ini akan mendapatkan pahala, yang melakukannya akan dicela, seperti memakan bawang sebelum berangkat ke masjid. Pada dasarnya memakan bawang tidak menjadi masalah, tetapi karena akan menimbulkan kemaslahatan, maka itu menjadi sesuatu yang agak tercela. Kemudian ada istilahnya haram. Haram adalah setiap perbuatan yang secara jelas dilarang syariat. Adapun orang yang melakukan akan disiksa, sedangkan yang meninggalkan akan mendapatkan pahala. Kemudian ada istilahnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah adalah sesuatu yang bisa dilaksanakan Nabi Muhammad, seperti sholat tatawu. Sholat tatawu atau sholat muakkadah adalah sholat yang ditekankan. Kemudian ada istilahnya sunnah ghairu muakkadah, ibadah yang dianjurkan namun jarang dilaksanakan oleh Nabi, seperti melaksanakan sholat nafilah sebelum asar. Jadi kalau kita perhatikan hukum syariat itu ada hukumnya haram, ada hukumnya makruh, di mana makruh terbagi menjadi dua. Ada makruh tahrim, ada makruh tanzih, kemudian ada istilahnya mubah. Ada istilahnya wajib atau fardu. Fardu dibagi dua, ain dan kifayah. Mandub, sunnah muakkad, dan ghairu muakkadah. Sedangkan ada istilahnya nafilah, perintah syariat yang tidak bersifat memaksa. Ada contohnya, nafilah yang termasuk dalam ibadah lain, seperti gerakan tambahan yang dicontohkan Nabi dalam berwudu. Kemudian nafilah yang tidak termasuk dalam pelaksanaan ibadah lain, seperti salat duha. Nafilah ratibah, yaitu salat yang menyertai salat 5 waktu. Nafilah ghairu ratibah, yaitu salat nafilah yang tidak menyertai salat wajib 5 waktu, seperti salat tahajud, salat duha, salat tarawih. Kemudian ada istilahnya taharah, ritual bersuci.
Apa itu ritual bersuci? Tindakan membersihkan diri dari hadas dan najis. Ada juga istilahnya hadas. Hadas adalah sesuatu hukum atau status hukum pada tubuh seorang yang pembersihannya dilakukan secara abstrak. Hadas terbagi dua. Ada hadas kecil, yaitu keluarnya suatu dari organ intim depan maupun belakang seperti kentut, kencing, dan berak. Hadas kecil menimbulkan kewajiban berwudu. Kemudian ada istilahnya hadas seperti janabah, haid dan nifas. Hadas besar mewajibkan pelaksanaan ghusl atau mandi. Kemudian ada istilahnya najis, benda yang kotor menurut fikih dan dapat menempel pada tubuh, pakaian, atau tempat sholat. Itu disebut dengan najis. Kemudian ada istilahnya air tahur, air yang suci, serta yang menyucikan benda lain. Kemudian air tahir, air yang suci namun tidak dapat mensucikan benda lain. Kemudian ada istilahnya istinja, tindakan membersihkan organ intim dengan air setelah buang air kecil atau besar. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada istilahnya istijmar, tindakan yang membersihkan organ intim dengan batu setelah buang air. Istijmar dilakukan jika air tidak ditemukan. Kemudian ada istilahnya istibra. Istibra itu adalah istilah khusus bagi tindakan membersihkan sisa kencing. Seperti ini. Nah, itu disebut dengan istibra. Bagaimana cara melakukan istibra? Bagi wanita, melakukan dengan membersihkan organ kewanitaannya menggunakan tangan kiri setelah kencing hingga yakin akan kebersihannya. Bagi pria, melakukan istibra untuk memastikan bahwa tidak ada air kencing yang dikhawatirkan akan menetes yang tersisa dari saluran kencing. Istibra dilakukan oleh pria dengan menekan alat kejantannya secara lembut. Setelah istinja, dianjurkan untuk memercikkan air pada celana untuk memastikan tidak ada air kencing yang menempel. Kemudian yang terakhir, ada istilahnya enuresis, keluarnya suatu dari dalam tubuh tanpa dapat direncanakan, seperti kentut, air kencing, berak, mazi, cairan encer lengket warna putih yang keluar karena lamunan atau hasrat seksual. Istihadah, keluar darah dari vagina di luar masa haid dan nifas. Nanah, belek mata, air susu atau pendarahan pada luka. Nah, istilah-istilah ini patut kita perhatikan di dalam kita mempelajari ilmu-ilmu keislaman. Mudah-mudahan istilah-istilah ini membantu kita semua untuk terus menambah ilmu kita, memahami ilmu yang kita pelajari, sehingga ilmu itu menjadi manfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita di dalam menjalankan perintahnya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.